Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas materi studi Al-Quran dengan tema Ragam Tafsir Al-Quran. Ragam tafsir Al-Quran jika dilihat berdasarkan sistematika penulisan atau penyajian tafsir. Dikelompokkan menjadi dua, ada sistematika penyajian runtut dan ada sistematika penyajian tematik. Nah, perlu kita ketahui, sistematika penulisan tafsir itu sendiri merupakan rangkaian penulisan yang dipakai dalam penyajian tafsir. Sebelumnya, kita telah membahas ragam jenis tafsir berdasarkan klasifikasi yang pertama, yakni berdasarkan sistematika penyajian tafsir. Nah, untuk ragam jenis tafsir berdasarkan klasifikasi yang kedua, yakni berdasarkan bentuk penulisan atau penyajian tafsir itu sendiri. Perlu kita pahami bahwa bentuk penyajian yang dimaksud adalah suatu bentuk uraian dalam penyajian tafsir yang ditempuh oleh mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Ada dua bagian pokok bentuk penyajian tafsir, yang pertama bentuk penyajian global dan yang kedua bentuk penyajian rinci. Klasifikasi ragam jenis tafsir yang ketiga yaitu dilihat dari segi metode pembahasan tafsir. Berdasarkan metode pembahasan tafsir, Muhammad Shaltut dalam kitabnya Al-Quran wa Al-Mar'ah mengelompokkan tafsir menjadi tiga kategori. Kategori yang pertama, Maudu'i, kategori yang kedua, Tahlili, dan kategori yang ketiga, Ijmali. Kemudian, Ahmad Sayyid Al-Kumi menambahkan satu kategori lagi, yaitu metode Muqarron. Berdasarkan dua pendapat tadi, kemudian jumhur ulama mengklasifikasikan ragam jenis tafsir berdasarkan metode pembahasan tafsir menjadi empat kategori. Yang pertama, metode tafsir tahlili atau analisis. Yang kedua, metode tafsir ijmali atau global. Yang ketiga, metode tafsir maudhu'i atau tematik. Dan yang terakhir, metode tafsir muqarron atau perbandingan. Ragam jenis tafsir berdasarkan sumber penafsiran dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, tafsir bil maksur atau riwayat. Yang kedua, tafsir bil ra'yi atau nalar ijtihad. Yang ketiga, tafsir bil isyari atau intuisi. Membahas yang pertama, tafsir bil maksur atau riwayat, yaitu penafsiran yang bersumber dari riwayat atau yang sering disebut dengan tafsir al-maksur. Contohnya ada kitab tafsir At-Tabari, ada kitab tafsir Ibnu Katsir, ada kitab tafsir Ibnu Atiyah, dan lain-lain. Yang kedua, tafsir bil ra'yi atau nalar ijtihad, yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan pemikiran ataupun ijtihad mufasir dengan tidak mengesampingkan kaidah-kaidah penafsiran. Contohnya tafsir Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Yang ketiga, tafsir bil isyari atau intuisi, yaitu penafsiran atau pentakwilan ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan makna yang tampak secara lahir dengan berdasar pada isyarat-isyarat tak terlihat yang hanya tampak oleh orang-orang yang menjalani suluk dan bisa dikompromikan dengan makna lahirnya. Ragam jenis tafsir berdasarkan nuansa atau corak penafsiran, yaitu kecenderungan penafsiran yang bisa dilihat dalam tafsir tersebut tanpa memandang penafsirannya, baik itu bil maksur, bil ra'yi, ataupun bil isyari. Macam-macam corak tafsir, tafsir sufi, tafsirul ahkam, tafsirul falsafi, tafsir al-ilmi, tafsir al-adabi al-ijtimai, dan tafsir al-bayani. Tafsir As-Sufi atau biasa dikenal dengan tafsir dengan corak tasawuf merupakan penafsiran yang menggunakan teori analisis sufistik atau mentakwilkan ayat Al-Quran dari balik teks atau esoterik dan berdasarkan isyarat yang tampak oleh seorang sufi dalam suluknya. Tafsir Al-Ahkam atau biasa dikenal dengan tafsir corak fikih, yaitu tafsir yang digagas oleh ahli hukum fuqaha yang berorientasi pada seputar persoalan-persoalan hukum Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih. Tafsir falsafi atau biasa dikenal dengan tafsir corak filsafat merupakan penafsiran ayat Al-Quran dengan frame filosofis baik yang berusaha untuk melakukan perpaduan dan penyesuaian antara teori filsafat dengan ayat Al-Quran yang berusaha menolak teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan Al-Quran.
Yang keempat, tafsir ilmi atau biasa dikenal dengan tafsir corak ilmu pengetahuan atau tafsir corak sains adalah penafsiran yang dilakukan untuk mengukuhkan berbagai istilah ilmu pengetahuan dan berusaha melahirkan berbagai ilmu-ilmu baru dari dalam Al-Quran itu sendiri. Karena di dalam Al-Quran terdapat berbagai banyak jenis keilmuan. Di situ terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan alam semesta, ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia, ayat-ayat yang berbicara tentang bumi, matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Tafsir al-adab al-ijtimai atau biasa dikenal dengan corak tafsir sosial kemasyarakatan merupakan penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitar mufasir. Salah satu contohnya ketika ada isu-isu terkait moderasi beragama, terkait keberagamaan yang ada di Indonesia itu sendiri. Karena negara Indonesia merupakan negara bineka, negara yang sangat beragam, sangat majemuk dari suku, ras, budaya, dan bahasanya. Namun, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, bineka tunggal ika. Nah, berikutnya ada tafsir al-bayani atau sastra, corak sastra, penafsiran yang melibaratkan pada retorika keindahan bahasa atau sastra sehingga sering dan bahkan melupakan sisi lain dari Al-Quran yang layak untuk ditampilkan seperti sisi kemukjizatan yang terkandung dalam makna Al-Quran ataupun hukum bahkan ajaran-ajaran syariat yang ada dalam Al-Quran. Berdasarkan klasifikasi penafsiran, ragam jenis tafsir itu ada banyak sekali. Yang pertama, jika dilihat dari sistematika penyajian atau penulisan tafsir, ada tafsir dengan penulisan runtut, ada tafsir dengan penulisan tematik. Yang kedua, jika dilihat dari sumber penafsiran, ada tafsir bil maksur, ada tafsir bir ra'yi. Yang ketiga, jika dilihat dari bentuk penafsiran atau bentuk penyajian tafsir, ada tafsir global, ada tafsir yang ditulis secara rinci. Kemudian jika dilihat dari metode penafsiran, ada tafsir dengan metode tahlili, tafsir dengan metode ijmali, tafsir dengan metode mukorron, tafsir dengan metode maudhu'i. Yang terakhir, jika dilihat dari nuansa atau corak penafsiran, ada tafsir sufi, ada tafsir falsafi, ada tafsir ahkam, ada tafsir ilmi, ada tafsir adabi ijtimai. Itu tadi terkait ragam jenis tafsir. Terima kasih materi ini telah tersampaikan kepada teman-teman semua. Kami berharap materi yang telah kami bagikan dapat bermanfaat bagi Anda dalam mempelajari dan memahami salah satu kajian dalam mata kuliah studi Al-Quran, khususnya pada pertemuan ke-13 ini, yakni materi tentang ragam jenis Al-Quran. Kami harap mahasiswa mampu memahami, mahasiswa mampu menyampaikan argumentasi dan menjelaskannya terkait isi dari materi ini tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.